warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok saya Purnama Sari dengan NIM 2023 21 11 15. Saya Nika Madasari NIM 2023 21 11 43. Saya Desi Ariel Fatinasi dengan NIM 2023 21 11 20. Kami dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Palembang. Mata kuliah pengantar ekonomi makro. Dosen pengampu Ibu Dr. Nurkadina Novalia, Sarjana Ekonomi Magister Sains. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan apa itu import. Import adalah proses transportasi barang atau komoditas dari suatu negara ke negara lain secara legal. Impor barang secara besar umumnya membutuhkan campur tangan dari bea cukai di negara pengirim maupun penerima. Impor adalah bagian penting dari perdagangan internasional, lawannya adalah ekspor. Adapun tujuan impor, yaitu kegiatan impor memiliki tujuan utama dalam memenuhi kebutuhan domestik. Tapi impor juga berperan sebagai bentuk kolaborasi antar negara. Berikut ini beberapa tujuan impor. Yang pertama ada mengimbangi neraca pembayaran, yaitu impor memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan neraca pembayaran suatu negara. Yang kedua yaitu mengurangi pengeluaran devisa. Selain itu, melalui impor, negara dapat mengurangi pengeluaran devisa untuk memenuhi kebutuhan domestik. Yang ketiga ada meningkatkan potensi dan stabilitas suatu negara. Impor berkontribusi meningkatkan potensi ekonomi suatu negara dan mendukung stabilitasnya melalui akses terhadap barang, teknologi, serta bahan baku yang dibutuhkan untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Contoh impor, jenis barang impor biasanya berupa barang konsumsi atau barang jadi, barang modal, bahan baku, dan bahan penolong. Sebagai contoh, Indonesia rutin melakukan impor minyak dari negara-negara Timur Tengah setiap tahun. Indonesia juga melakukan kegiatan impor beras yang berasal dari negara-negara seperti Vietnam, Thailand, India, dan Pakistan. Selain itu, Indonesia mengimpor kendaraan bermotor seperti mobil dan sepeda motor dari produsen di negara lain karena adanya angka permintaan yang tinggi. Oh iya guys, kan harus tahu nih alur impor barang dari luar negeri itu kayak gimana. Yaitu dokumen impor yang perlu disiapkan. Yang pertama ada surat pemesanan barang atau purchase order. Yang kedua ada faktur atau invoice. Yang ketiga surat keterangan asal barang atau certificate of origin. Yang keempat surat jalan atau packing list. Yang kelima surat pengangkutan atau bill of lading. Yang keenam surat pernyataan impor barang. Yang ketujuh surat izin impor. Dan yang terakhir nih surat keterangan lain yang perlu disesuaikan dengan kategori produk seperti sertifikat kesehatan, sertifikat halal, sertifikat mutu, dan sebagainya. Selanjutnya, persiapkan dokumen untuk kepebenan dan perizinan seperti faktur, surat izin impor, dan lainnya. Setelah itu, lakukan pemeriksaan fisik dan administratif di kantor bea cukai. Lalu bayar pajak impor yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ambil barang dari tempat penyimpanan yang ditentukan dan periksa kondisinya. Tahap terakhir, serahkan barang sesuai dengan kesepakatan dengan penerima. Nah, ada juga kebijakan impor nih teman-teman. Kebijakan impor bertujuan pertama untuk membangun, mempercepat, dan melindungi industri tertentu dalam negeri. Yang kedua, menjaga neraca pembayaran atau neraca perdagangan. Yang ketiga, membagari kepentingan nasional dari aspek K3LM. Apa itu K3LM? K3LM adalah kesehatan, keselamatan, keamanan, lingkungan hidup, dan moral bangsa. Yang keempat, melindungi dan meningkatkan pendapatan petani. Yang kelima, mendorong penggunaan produksi dalam negeri. Yang keenam, meningkatkan ekspor non-migas. Dan yang terakhir, menciptakan perdagangan dan pasar dalam negeri yang sehat serta iklim usaha yang kondusif. Syarat importir wajib memiliki angka pengenal impor atau biasanya disebut dengan API. Di sini juga ada pengaturan barang dibatasi impor melalui mekanisme perizinan impor, yaitu yang pertama, pengakuan sebagai importir produsen, yang kedua, penetapan sebagai importir terdaftar, yang ketiga, persetujuan impor, yang keempat, laporan surveyor, yang kelima, mekanisme perizinan impor lainnya. Selanjutnya ada langkah-langkah prosedur impor. Yang pertama, mengirimkan barang impor dari luar negeri ke Indonesia dengan menggunakan kapal atau pesawat. Kedua, meminta kelengkapan dokumen impor original kepada pihak supplier di luar negeri untuk segera dikirimkan ke Indonesia. Yang ketiga, melakukan pembayaran bea masuk dan pajak impor sesuai dengan jenis barang yang Anda impor.
Pembayaran bisa dilakukan melalui bank yang telah bekerja sama dengan pemerintah untuk proses pembayaran pajak impor. Yang keempat, melakukan pemberitahuan kepada bea cukai dengan menggunakan dokumen pemberitahuan impor barang atau PIB beserta dokumen impor pelengkapnya. Setelah itu, bea cukai akan menetapkan jalur hijau, kuning, merah atau jalur prioritas terhadap proses impor Anda. Yang kelima, bea cukai akan menerbitkan SPPB, surat persetujuan pengeluaran barang, jika importasi Anda sudah disetujui. Jika sudah terbit SPPB, maka secara hukum barang impor tersebut sudah diizinkan atau legal untuk memasuki wilayah Indonesia. Yang keenam, mengangkut barang impor dari kawasan PBN, TPS atau airport ke tempat Anda. Biasanya menggunakan transportasi darat seperti truk, bus, mobil, dan sebagainya, sesuai dengan kebutuhan Anda. Demikianlah penjelasan dari kelompok kami mengenai impor. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Jangan lupa like, Comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.